Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek awal kami yang berjudul Deteksi Kebocoran Gas, Suhu dan Kelembaban pada Ruangan dengan Indikator LED Light, Alarm, dan Kipas. Kami terdiri dari Ivan, Hans, dan juga Daryl, dan saya sendiri, Sean. Di sini adalah daftar isi yang akan kami bahas satu persatu sebentar. Dan yang pertama, kami akan membahas tentang background atau latar belakang mengapa kami memilih topik ini sebagai proyek kami. Yang pertama adalah kebocoran gas itu dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga hewan. Dan ini dapat memicu kebakaran dan ledakan. Banyak di rumah-rumah warga masih tidak memiliki sistem pendeteksi kebocoran, terlebih kebocoran gas. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan jarak jauh dan juga peringatan real time. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem ini sebagai solusi untuk keselamatan dan juga kesehatan manusia. Berikut adalah objektif yang kami rangkum. Yang pertama adalah mendeteksi gas menggunakan MQ2, kemudian menampilkan status ruangan melalui LED traffic light. Untuk lampu warna hijau berarti aman, lampu warna kuning berarti waspada, lampu warna merah berarti dan buzzer berarti bahaya. Kemudian menggunakan sensor DHT22 juga untuk mengukur suhu dan kelembaban. Berikutnya menampilkan informasi lokal melalui LCD, kemudian mengirimkan data ke Blink Cloud dan notifikasi email secara otomatis dan real time. Kemudian mengaktifkan kipas otomatis saat kondisi bahaya atau suhu lebih dari 27 derajat Celcius sebagai ventilasi. Kemudian ada beberapa advanced features, fitur-fitur yang kami tambahkan dalam proyek ini. Yang pertama adalah IoT Security Enhancement, SSL atau TLS. Di sini data sensitif seperti token dan WiFi tidak tertulis secara langsung di kode utamanya. Kemudian mengurangi resiko kebocoran akses atau manipulasi perangkat dan juga mengikuti best practice keamanan dari IoT. Yang kedua, edge computing. Di sini proses deteksi gas dan interpretasi data sensor dilakukan secara langsung di ESP32. Data hanya dikirim ke cloud setelah sudah diproses, dan ini manfaatnya adalah sistem dapat tetap responsif meskipun koneksi internet yang lambat. Kemudian menghemat bandwidth karena hanya mengirim data-data yang penting saja. Yang ketiga adalah push notification. Di sini sistem mengirimkan notifikasi secara otomatis ketika status masuk kondisi danger atau bahaya. Notifikasi dapat diterima melalui email dan juga aplikasi Blink. Manfaatnya adalah pengawasan secara jarak jauh lebih efektif dan respon yang cepat terhadap kondisi yang berbahaya. Berikutnya ini adalah sistem arsitektur diagram. Jadi pada proyek kami menggunakan arsitektur 4 layer yang terdiri dari perception layer, edge layer, network layer, dan juga application layer. Jadi di perception layer kami menggunakan SP32 sebagai microcontroller dan juga pada sensornya kami menggunakan MQ2 gas sensor dan juga DHT22 yaitu untuk temperatur dan juga kelembapan. Kemudian untuk aktuator kami menggunakan LED traffic light. Nah, LED traffic light ini terdiri dari 3 LED yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemudian buzzer, lalu LCD display yang digunakan untuk menampilkan kondisi terkini, lalu kipas 12 volt dan juga ada relay module. Kemudian eh, pada edge layer kami menerapkan security. Nah, di sini itu kami mengenkripsi data sebelum dikirimkan ke network layer. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan protokol HTTPS melalui SSL. Nah, setelah itu pada network layer di sini ditransmisikan data yang tadi diambil dari perception layer menuju ke cloud, yaitu di application layer. Nah, pada application layer ini kami menggunakan platform Blink sebagai dashboardnya, visualisasi data, kontrol, dan juga notifikasi. Nah, berikut ini adalah hardware dan software yang kami gunakan untuk microcontroller sendiri.
Kami menggunakan SP32, sensornya MQ2 dan DHT22, lalu aktuator, LED traffic light, LCD buzzer, kipas 12 volt, dan untuk pendukungnya breadboard, kabel jumper, power supply, dan juga relay. Untuk softwarenya Arduino IDE, lalu Blink App untuk web dan mobile-nya. Sekarang saya akan menjelaskan wiring diagram dan juga skematik diagram dari proyek ini. Untuk wiring diagramnya, di sini ada sebuah ESP32 yang terhubung dengan dua sensor, yaitu DHT22 untuk suhu dan juga kelembapan, serta MQ2 untuk konsentrasi gas. ESP32 ini juga terhubung dengan beberapa aktuator, di antaranya ada LED, buzzer, LCD, dan juga kipas. Untuk kipas, kami perlu menggunakan sebuah relay yang nanti terhubung ke barrel jack untuk menghubungkan sistem ke sebuah power supply agar tegangan yang diperlukan untuk menyalakan kipas dapat dicapai. Untuk flowchartnya, setelah device telah terhubung dengan Wi-Fi dan sudah dinyalakan, device akan langsung mendeteksi konsentrasi gas, temperatur, dan juga kelembapan dengan menggunakan sensor-sensor yang terhubung. Lalu, hasil pengukuran tersebut akan ditampilkan melalui LCD yang ada di device dan juga dashboard Blink. Setelah itu, dengan sebuah aturan yang sudah ditetapkan, device akan menentukan kondisi dari ruangan tersebut. Apabila ruangan tersebut dianggap berbahaya, maka device akan menyalakan lampu merah, kipasnya akan dinyalakan, dan juga alarm seperti buzzer juga akan dinyalakan. Apabila ruangan tersebut dianggap mengkhawatirkan, maka device akan menyalakan lampu kuning. Apabila ruangan tersebut dianggap aman, maka device akan menyalakan lampu hijau. Flowchart ini berakhir saat device sudah dimatikan. Berikut ini adalah screenshot dari dashboard di Blink Mobile dan juga website. Dashboard menampilkan suhu, kelembapan, konsentrasi gas, dan juga status dari ruangan tersebut. Selain itu, melalui dashboard, fan juga bisa dikontrol secara remote. Di dashboard ini juga bisa ditampilkan historical bar dalam rentang waktu seminggu ke belakang. Apabila terjadi sebuah kondisi yang dianggap membahayakan, maka akan muncul notifikasi. Notifikasi ini bisa di device mobile ataupun di email. Lalu, untuk aturan dari automasi yang menentukan sebuah ruangan. Sebuah ruangan dianggap aman apabila gas rendah atau konsentrasinya di bawah 850 ppm. Apabila dianggap aman, maka LED berwarna hijau menyala, sedangkan sisanya akan mati. Untuk kondisi yang waspada, itu memerlukan gas di kisaran 850 sampai 1100 ppm. Maka lampu LED kuning akan dinyalakan. Apabila dianggap berbahaya, berarti gas di dalam ruangan tersebut melebihi 1100 ppm. Dalam kasus ini, LED lampu merahnya menyala, buzzer menyala, kipas menyala, dan LCD menampilkan danger. Ada satu kondisi lagi di mana apabila ada suhu tinggi, ini kemungkinan terjadi karena kebakaran atau mungkin overheat karena kurangnya ventilasi. Untuk itu, eh, kipas akan dinyalakan, namun LED dan LCD menampilkan sesuai dengan konsentrasi gas. Oke, untuk testing prosedurnya itu sendiri, jadi kita menguji sensor itu dalam dua keadaan, yakni dalam dalam keadaan suhu kamar dan kami memasukkan peralatan kami ke dalam kulkas untuk menguji
seberapa cepat si gas itu bisa merambat. Nah, untuk prosedurnya sendiri, jadi kami mendekatkan korek gas yang biasa dipakai sehari-hari karena di dalam korek api gas itu mengandung eh, mengandung LPG, butana, dan metana, di mana gas-gas apa tersebut bisa dideteksi oleh sensor ini. Nah, jadi kita mendekatkan sumber gas itu untuk memicu status waspada ataupun bahaya. Nah, sesudah itu kita akan mengamati perubahan di aktuatornya, baik dari LED, buzzer, di LCD-nya maupun fan 12 volt. Lalu kita pun juga mengecek dan melihat tampilan data dan notifikasi pada dashboard Blink. Nah, untuk hasilnya itu sendiri yang apa sudah kami laksanakan pengujiannya, bahwa sensor itu merespon perubahan gas, suhu, dan kelembapan secara stabil, baik itu kami tempatkan di ruangan suhu kamar maupun di dalam freezer kulkas, itu hasilnya sangat baik. Lalu untuk aktuator itu sendiri, itu eh, baik LED, buzzer, dan apa kipas itu berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Lalu hasilnya notifikasi Blink itu kirim via email maupun via HP yang didapat dari Blink Alert, serta kami mencoba mengkonfigurasikan untuk sistem peringatan kita masukkan ke dalam smartwatch, dan hasilnya sistem ini bisa berjalan lancar meski si WiFi-nya itu tidak stabil. Nah, untuk keamanan sendiri itu kita memakai A2, yakni SSL or TLS encryption, di mana kita memakai Wi-Fi client secure untuk mengenkripsi si komunikasinya dan mengamankan tokennya. Eh, Tahapannya yaitu ada handshake, yaitu pertukaran kunci untuk membuat koneksi menjadi aman. Lalu ada certificate verification, di mana itu memastikan bahwa server Blink yang kita pakai itu asli. Lalu yang berikutnya data and encryption, suhu, humidity, gas itu dikirim dalam bentuk yang sudah terenkripsi, dan integrity check itu mencegah manipulasi data. Nah, satu lagi yang kami terapkan eh, sedikit simpel, yakni kita membuat config.h layer. Jadi ini poinnya kita buat file baru di dalam Arduino-nya, dan itu menyimpan hal-hal sensitif seperti SSID dan password WiFi, Blink token, template name, dan template ID. Itu kita memakai karena itu kita pakai karena tidak menampilkan data sensitif itu langsung di encode di kode utamanya. Lalu itu bisa isi maintain, jadi perubahan itu hanya dilakukan di satu file saja dan mengurangi human error. Satu lagi sebenarnya yang hampir kita bisa terapkan, yaitu Wi-Fi Manager, namun kami belum berhasil untuk menerapkannya. Untuk future work suggest itu sendiri, itu kita bisa kalibrasi sensor untuk akurasi ppm yang lebih tepat, karena dalam proyek ini kita belum sempat untuk kalibrasi sensor, baik itu sensor MQ2 maupun sensor DHT A22. Lalu saran berikutnya adalah menambahkan penyimpanan data, baik itu di SD card
ataupun database cloud untuk analisis jangka panjang. Lalu meningkatkan lagi keamanannya dengan aplikasi yang lebih kuat dan autentifikasi dua arah. Lalu menambahkan sensor lain untuk mendeteksi gas yang lebih beragam, serta mengembangkan sistem menjadi multi-node untuk area yang lebih luas. Next. Nah, kesimpulannya, sistem yang kita pakai ini berhasil mendeteksi gas, suhu, dan kelembapan secara real time memakai sensor MQ2 dan DHT A22. Nah, si kondisi gas itu kita klasifikasikan menjadi 3: good, alert, danger, menggunakan threshold rules yang ada di final report. Lalu LED, buzzer, LCD, dan kipas itu merespon sesuai kondisi yang sudah jelaskan sebelumnya, termasuk kipas akan aktif jika suhu lebih dari 27 derajat Celcius. Lalu sistem bisa terhubung ke dalam Blink Cloud untuk memonitoring jarak jauh dan notifikasi email otomatis. Lalu pemakaian SSL atau TLS dan config.h meningkatkan keamanan dan fleksibilitas dari pengaturan itu sendiri. Dan ini adalah kontribusi dari setiap membernya, bisa dilihat satu persatu, baik dari saya, Hans, Daryl, maupun Sean. Nah, untuk berikutnya akan kami tampilkan video demo mengenai proyek kami ini, dan terima kasih. Oke, selamat malam Pak. Ini dari presentasi demo kelompok kami. Jadi kami memakai alat-alatnya seperti buzzer, traffic light, DHT, lalu MQ2, lalu ada LCD, ESP32 kami, lalu ada relay module dan kipas dengan memakai 12 volt adapter. Nah, di sini kami akan demonstrasi, tapi kami tidak mencolokkan ke USB-nya ke laptop karena kami ingin buktikan kalau ini bisa berjalan di Edge-nya. Sikom ini berjalan. Oke, dia sudah inisialisasi. Jadi ini dia belum menyala. Statusnya pun juga masih kuning tadi karena ini dimasukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan. Jadi kita akan coba memakai si korek. Nanti dia akan berjalan, buzzer pun juga akan menyala dan kipas juga akan menyala. Oke, kita akan coba. Nah, menyala, ini menyala. Ini juga menyala. Jadi terbukti bisa menyala. Nah, muncul notifikasi juga di jam saya seperti ini. Jadi bagi para pengguna smartwatch itu bisa monitoring untuk keadaan gasnya. Dan itu juga masuk ke dalam email. Saya akan tunjukkan emailnya. Oke, ini Blink Alert. Ini pada jam yang barusan itu jam 21.49. Dan ini jamnya 21.49. Jadi matching semuanya. Terima kasih.